Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Cheris. Selamat datang di Cheris Room. Yang belum nonton bab sebelumnya, nonton dulu bab sebelumnya biar nyambung ceritanya. Nah, sekarang kita akan lanjut baca lagi buku The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. Morgan Housel. International bestseller yang telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Bab 19. Bersama-sama sekarang. Apa yang sudah kita pelajari mengenai psikologi uang Anda sendiri? Selamat, Anda masih membaca sampai sini. Waktunya menyimpulkan beberapa hal yang kita sudah pelajari. Bab ini merupakan rangkuman beberapa pelajaran singkat yang bisa diterapkan, yang bisa membantu Anda membuat keputusan finansial lebih baik. Pertama, saya akan beritahu Anda suatu cerita mengenai perjanjian ke dokter gigi yang jadi kacau. Ceritanya mengajarkan kita sesuatu yang vital mengenai bahayanya memberi nasihat mengenai apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Clarence Hughes pergi ke dokter gigi pada 1931. Mulutnya nyeri. Dokter giginya membius dia untuk meredakan nyeri. Ketika Clarence bangun berjam-jam kemudian, 16 giginya dan ambandelnya sudah dicabut. Kemudian segalanya kacau. Clarence meninggal seminggu kemudian karena komplikasi sesudah operasi. Istrinya menggugat dokter gigi, tapi bukan karena operasi yang berujung kematian. Pada 1931, tiap operasi punya risiko kematian. Kata istrinya, Clarence tak pernah menyetujui prosedur itu sejak awal dan tak bakal setuju jika ditanya. Kasusnya disidangkan, tapi tak mendapat kemajuan. Persetujuan antara dokter dan pasien tidaklah begitu jelas pada 1931. Satu pengadilan menyatakan gagasan bahwa dokter memerlukan kebebasan untuk membuat keputusan medis terbaik. Tanpanya, kita tak dapat menikmati kemajuan sains. Selama sebagian besar sejarah, etos kedokteran adalah bahwa dokter bertugas menyembuhkan pasien, dan pemikiran pasien mengenai cara kerja dokter tak relevan. Dr. Jay Katz menulis mengenai filosofi itu di bukunya, The Silent Words Between Doctor and Patient. Para dokter merasa bahwa agar bisa mencapai tujuan itu, mereka wajib menangani kebutuhan fisik dan emosional pasien, serta melakukan itu dengan kewenangan mereka sendiri, tanpa konsultasi dengan pasien mengenai keputusan-keputusan yang perlu dibuat. Gagasan bahwa pasien boleh jadi juga berhak berbagi beban kebutuhan dengan dokter tak pernah menjadi bagian etos kedokteran. Itu bukan ego atau kejahatan, itu kepercayaan atas dua hal. Satu, tiap pasien ingin sembuh. Dua, ada cara universal dan tepat untuk menyembuhkan pasien. Tak melibatkan persetujuan pasien dalam penanganan itu masuk akal, jadi Anda percaya dua hal itu. Namun bukan begitu cara kerja kedokteran. Dalam 50 tahun terakhir, sekolah kedokteran pelan-pelan bergeser pengajarannya. Dari menangani penyakit ke menangani pasien. Itu berarti menjelaskan beberapa pilihan penanganan, kemudian membiarkan pasien memutuskan jalan terbaik ke depan. Tren itu sebagian mendorong hukum perlindungan pasien, sebagian lagi oleh buku berpengaruh Katz yang berargumen bahwa pasien punya berbagai pandangan mengenai apa yang layak dalam pengobatan. Jadi, kepercayaan mereka harus dipertimbangkan. Katz menulis, tak masuk akal untuk menyatakan bahwa dalam praktik seni dan sains, dokter bisa mengandalkan niat baik, kemampuan memutuskan apa yang tepat untuk dilakukan. Tak semudah itu. Kedokteran adalah profesi kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Kalimat terakhir itu penting. Kedokteran adalah profesi yang kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Anda tahu profesi apa yang mirip? Penasehat keuangan. Saya tak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda, karena saya tak kenal Anda. Saya tak tahu apa yang Anda inginkan. Saya tak tahu kapan Anda menginginkannya. Saya tak tahu mengapa Anda menginginkannya. Jadi, saya tak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dengan uang Anda. Saya tak ingin menangani Anda seperti dokter gigi menangani Clarence Hughes. Namun,
Dokter dan dokter gigi jelas tidak tak berguna. Mereka punya pengetahuan, mereka tahu kemungkinan, mereka tahu apa yang bisa ampuh. Bahkan jika pasien mencapai kesimpulan beda mengenai jenis penanganan yang tepat untuk mereka, nasihat keuangan pun begitu. Ada keberatan-keberatan universal dalam keuangan. Bahkan jika orang-orang mencapai kesimpulan yang berbeda-beda mengenai bagaimana mereka ingin menerapkan kebenaran-kebenaran itu di urusan keuangan sendiri. Dengan pertimbangan itu, mari kita lihat beberapa saran singkat yang bisa membantu Anda membuat keputusan lebih baik dengan uang Anda. Usahakan bersikap rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan atau welas asih ketika keadaan buruk. Karena keadaan tak pernah sebaik atau seburuk kelihatannya. Dunia ini besar dan kompleks. Keberuntungan dan risiko sama-sama nyata dan sukar dikenali. Ingat itu bila menilai diri sendiri dan orang lain. Hormati kekuatan, keberuntungan, dan risiko. Dan Anda akan lebih bisa fokus ke hal-hal yang Anda bisa benar-benar kendalikan. Anda juga akan punya peluang lebih besar menemukan teladan yang lebih tepat. Kurangi ego, tambah kekayaan. Menabung adalah membedakan antara ego dan pendapatan. Dan kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Jadi, kekayaan diciptakan dengan menekan pembelanjaan hari ini agar bisa punya lebih banyak barang atau pilihan pada masa depan. Tak peduli sebanyak apa pendapatan Anda tak akan pernah membangun kekayaan kecuali Anda bisa membatasi keasyikan yang Anda bisa dapatkan dengan uang Anda sekarang hari ini. Kelola uang Anda dalam cara yang membuat Anda bisa tidur pada malam hari. Itu beda dengan berkata Anda harus berusaha mendapatkan hasil tertinggi atau menabung beberapa persen pendapatan Anda. Beberapa orang tak bisa tidur kecuali kalau sudah mendapatkan hasil tertinggi. Yang lain hanya akan nyenyak jika investasinya aman. Tiap orang beda, namun patokan apa ini membuat saya bisa tidur adalah pedoman universal untuk segala keputusan keuangan. Jika Anda ingin mendapat hasil lebih baik sebagai investor, hal paling dahsyat yang Anda bisa lakukan adalah memperpanjang cakrawala waktu. Waktu adalah kekuatan terbesar dalam investasi. Waktu membuat hal-hal kecil tumbuh besar dan kesalahan besar memudar. Waktu tak bisa menetralkan keberuntungan dan risiko, tapi mendorong hasil mendekati apa yang layak didapatkan orang. Santai saja dengan banyak kesalahan. Anda bisa keliru dalam setengah dari semua kesempatan yang tetap untung. Karena segelintir hal bertanggung jawab atas mayoritas hasil. Tak peduli apa yang Anda lakukan dengan uang Anda seharusnya santai dengan banyak hal yang tak berjalan. Begitulah dunia. Jadi, Anda harus selalu mengukur bagaimana hasil Anda dengan melihat portofolio secara utuh. Bukan satu persatu investasi, boleh-boleh saja punya banyak investasi buruk dan sedikit yang menonjol. Itu biasanya skenario terbaik. Menilai prestasi Anda dengan memusatkan perhatian ke satu persatu investasi membuat pemenang lebih brilian daripada sebenarnya. Dan pecundang tampak lebih disesali daripada seharusnya. Gunakan uang untuk mendapat kendali atas waktu Anda. Karena tak punya kendali atas waktu Anda adalah pengurang kebahagiaan yang universal dan kuat. Kemampuan melakukan apa yang Anda inginkan ketika Anda mau dengan siapa yang Anda kehendaki selama Anda bisa memberi dividen tertinggi yang ada dalam kehidupan. Jadilah lebih baik hati, jangan pamer. Tak ada yang terkesan dengan harta Anda melebihi Anda sendiri. Boleh jadi Anda berpikir Anda ingin mobil mewah dan arloji mahal. Namun Anda barangkali sebenarnya menginginkan rasa hormat dan kekaguman. Dan Anda lebih mungkin mendapatkannya melalui sifat baik, rendah hati, ketimbang mobil mewah. Menabung. Menabung saja tak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh jadi menabung untuk membeli mobil, atau uang muka rumah, atau keadaan darurat. Namun menabung untuk hal-hal yang mustahil diprediksi atau didefinisikan adalah salah satu alasan terbaik untuk menabung. Kehidupan semua orang penuh kejutan. Tabungan yang tak diperuntukkan bagi apapun yang khusus adalah pelindung terhadap kemampuan kehidupan mengejutkan kita pada saat yang paling tak tepat. Temukan biaya keberhasilan dan bersiaplah membayarnya.
karena tidak ada hal baik yang gratis. Ingat bahwa sebagian besar biaya finansial tak kentara. Kepastian, keraguan, dan penyesalan adalah biaya yang lazim di dunia finansial. Seringkali biayanya layak dibayar, namun Anda harus memandangnya sebagai biaya. Harga yang layak dibayar untuk ditukar dengan sesuatu yang menyenangkan. Bukan denda, hukum yang Anda harus hindari. Junjung tinggi ruang untuk kesalahan. Perbedaan antara apa yang dapat terjadi pada masa depan dan apa yang Anda perlukan terjadi pada masa depan agar mendapat hasil baik adalah hal yang memberikan Anda ketahanan. Dan ketahanan adalah yang memungkinkan penumpukan membuat keajaiban seiring waktu. Ruang untuk kesalahan sering kelihatan seperti pengaman konservatif, tapi jika ruang itu membuat Anda bisa terus bermain, biayanya layak dibayar. Hindari ujung-ujung ekstrim keputusan keuangan. Tujuan dan hasrat tiap orang akan berubah seiring waktu, dan masih ekstrim keputusan Anda pada masa lalu. Dan makin ekstrim keputusan Anda pada masa lalu, mungkin besar penyesalan Anda ketika Anda berkembang. Sebaiknya Anda suka risiko, karena seiring waktu ada imbalannya. Namun, Anda harus paranoid dengan risiko merusak karena itu akan membuat Anda tak bisa mengambil risiko masa depan yang ada imbalannya. Ketahui permainan yang Anda lakukan dan pastikan tindakan Anda tak dipengaruhi orang yang permainannya beda. Hormati ketidakrapian. Orang-orang cerdas, berpengetahuan, dan masuk akal bisa tidak bersepakat dalam keuangan karena orang punya tujuan dan keinginan berbeda-beda. Tak ada satu jawaban yang benar, hanya ada jawaban yang ampuh bagi Anda. Sekarang, saya akan beritahukan apa yang ampuh bagi saya. Nah, teman-teman, sekian di bab 19. Sampai ketemu di bab 20 ya. See you!